Film dimulai dengan menampilkan tokoh utama kita, yaitu George Almore, yang sedang olahraga pagi di tengah hutan bersalju. Bukannya tanpa alasan, pria itu berada di sana. George sedang menjalankan tugas untuk memperbaiki sistem keamanan pada sebuah fasilitas. Tentunya George tidak sendiri, dia bersama dengan robot ciptaannya, J1, dan yang lebih sedikit canggih, J2. Dua-duanya adalah robot yang sangat setia, terutama J2 yang selalu membantu George ketika menjalankan tugas. J2 menceritakan tentang mimpinya yang sedang berkendara bersama George. Meskipun mimpi itu begitu indah, tapi ketika terbangun, robot itu merasa sedih. Kau tidak perlu khawatir, itu memang sering terjadi karena terkadang mimpi tak seindah kenyataan. Begitulah yang dikatakan George. Hari itu George mendapat panggilan dari istrinya, Julie. Seperti biasa, wanita itu menanyakan kabar serta mengungkapkan betapa rindunya dia terhadap sang suami. Namun entah kenapa, mendadak Julie mengatakan bahwa dirinya tidak bisa terus seperti ini dan tak lama setelah terjadi gangguan, Julie pun mengakhiri panggilannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Ya, sebuah kisah pembuka dari film yang akan saya ceritakan. Berjudul Archive, sebuah film yang rilis di tahun 2020, disutradarai sekaligus ditulis oleh Gavin Rothery dan dibintangi oleh aktor dan aktris kenamaan yang sudah pasti terkenal. Baik, selamat datang dan selamat berjumpa kembali. Bersama saya Teguh Gusto, mari kita lanjutkan ceritanya. Sebuah kilasan masa lalu yang menampilkan George dan Julie yang sedang bercanda di dalam mobil. George menolak saran Julie untuk mengaktifkan autopilot. Pria itu memang sangat mencintai teknologi, terutama robot, tapi hanya robot-robot ciptaannya sendiri. Sebuah panggilan dari Simon menyadarkan George. Wanita itu sangat kecewa dengan kinerja George yang begitu lamban, ditambah lagi prototipe yang diciptakan pria itu sangat buruk dan jauh dari harapan. Dengan menilai semua itu, bukannya tidak mungkin kontrak George selama 3 tahun akan dihentikan. George cuma mengiyakan karena Simon hanya melihat dari luarnya saja. Wanita itu tidak mengetahui kemampuan prototipe George, apalagi yang ketiga yang masih dalam pengembangan. J2 yang mengetahui hal itu merasa cemburu, sekaligus takut keberadaan J3 akan membuatnya menjadi tidak berguna. George membantah pernyataan tersebut meskipun terus menciptakan prototipe yang lebih sempurna, tapi dia sama sekali tidak berniat untuk menelantarkan robot-robotnya. Beberapa waktu kemudian, George kembali ke workshop untuk melanjutkan pengerjaan J3 yang telah sampai ke tahap penanaman otak. Ketika dinyalakan, robot itu langsung merasa bingung dan panik, sehingga mau tidak mau, George terpaksa menonaktifkannya kembali. Keesokan paginya, George benar-benar terkejut ketika melihat pintu gerbang yang terbuka dan seekor serigala sudah berada di dalam fasilitas. Setelah mengusir hewan itu, George langsung memperbaiki pintu. Sambil berbincang-bincang dengan robot J2, George mengatakan akan meminjam kaki J2 untuk diperiksa dan dipelajari karena dirinya akan menciptakan sepasang kaki yang baru untuk J3. Tak lama kemudian, pria itu pun telah menemukan sumber masalahnya. Ada yang mengganti beberapa komponen elektronik pada pintu. George merasa yakin bahwa itu adalah perbuatan J2, namun robot itu terus mengelak sehingga membuat George kesal. Sistem induk pada fasilitas melaporkan bahwa ada 2 kendaraan yang sedang mendekat. Ternyata itu adalah 2 petugas dari perusahaan Archive, yaitu Vincent dan Malvin. Mereka berdua datang untuk memeriksa Julie. Ya, ternyata istri George telah meninggal dunia dan kini kesadarannya tersimpan di dalam perangkat yang diciptakan Archive. George menyampaikan keluhannya, akhir-akhir ini dia tidak bisa lagi menghubungi Julie dan hanya bisa menerima panggilan. Setelah diperiksa, Malvin menemukan beberapa masalah, mulai dari segel keamanan yang rusak sampai penambalan pada bagian-bagian tertentu. Pria itu menduga bahwa telah terjadi pelanggaran yang mana mengharuskan mereka untuk menarik kembali perangkat tersebut dan melenyapkan kesadaran yang ada di dalamnya. Malvin berharap George bisa mengerti karena ada 2 robot sebagai petugas keamanan yang akan bertindak jika customer melakukan kekerasan. Untungnya, ketegangan itu berhasil diredam oleh Vincent. Dia meyakini bahwa telah terjadi kesalahpahaman akibat dirinya yang kurang memberi pengarahan kepada Malvin. Beberapa waktu kemudian, setelah para petugas pergi, George kembali mencoba mengaktifkan J3. Berbeda dengan sebelumnya, meskipun masih bingung, tapi kali ini J3 terlihat tenang dan mau berbicara. George menjelaskan bahwa pikiran J3 akan segera menyesuaikan dengan tubuh prototipe, dan itu adalah sesuatu yang normal. Di hari berikutnya, George melakukan tes sensor perasa, penglihatan, kecerdasan, dan juga empati. J3 juga mengaku bermimpi, tapi dia masih bingung membedakan antara mimpi
dan memori. J2 sempat datang memberikan komponen yang diminta George, namun robot itu sama sekali tidak memperdulikan J3, hanya J1 yang dengan ramah datang memperkenalkan diri. Di sini George menjelaskan tentang perbedaan dalam perkembangan 3 robot prototipenya. J1 sama dengan anak berusia 6 tahun, J2 sama dengan remaja 16 tahun, dan J3 setara dengan wanita dewasa. Ternyata diam-diam J2 mendengar percakapan tersebut sehingga membuat robot itu semakin membenci saudarinya. Keesokan harinya, George terbangun dari mimpi tentang masa lalu. Kala itu, Julie hampir saja menghantam George dengan pemukul baseball karena mengira dia adalah maling. George langsung bersiap untuk melanjutkan pekerjaannya memperbaiki sistem keamanan. Untuk berjaga-jaga, dia memberikan radio komunikasi kepada J3, lalu meliburkan J2 agar bisa mengawasi kedua saudarinya. Beberapa waktu kemudian, J3 menghubungi George untuk melaporkan bahwa terjadi masalah pada listrik di fasilitas. Robot itu terdengar sangat ketakutan dan terus merengek, sehingga mau tidak mau George pun harus kembali ke fasilitas. Namun ada sesuatu yang aneh. Sebelum pulang, George sempat melihat sebuah drone yang mengitari wilayah itu. J2 yang mencoba menawarkan bantuan malah dimarahi, sehingga membuat robot itu sedih. Ternyata permasalahan ada di sistem yang mengatur tenaga cadangan, lalu setelah John merestartnya, semua pun kembali normal. Malam itu George mengistirahatkan robot-robotnya, kecuali J2 yang masih termenung memandangi sebuah gambar. Lalu George pun pergi meninggalkan fasilitas, karena Simon memerintahkannya untuk menemui Tech, orang yang menilai risiko atau risk assessor. Apa yang dikatakan pria itu terdengar seperti omong kosong, ditambah lagi sikapnya yang sangat tidak sopan sehingga membuat George merasa tidak nyaman. Namun ketika George hendak beranjak pergi, Tech memperingatkan bahwa George sedang diawasi, bahkan ada yang mengambil fotonya ketika sedang tidur. Kemungkinan foto itu adalah sebuah pesan ancaman. Maka Tech memberikan sebuah koper sebagai prosedur keamanan yang baru, dan itu hanya boleh dibuka saat dalam keadaan darurat. Kembali George bermimpi tentang masa lalu, yang kali ini melanjutkan kilasan pertama di awal film. George menceritakan sebuah kabar bahagia kepada Julie, bahwa dirinya mendapatkan kontrak selama 3 tahun untuk menciptakan sebuah prototipe. George akan bekerja di sebuah fasilitas bernama Yamanashi, dan ya, mendengar namanya saja, Julie sudah mengetahui bahwa fasilitas tersebut berada di Jepang. Namun George bisa menolaknya jika Julie keberatan, dan tiba-tiba saja sebuah mobil datang dari arah yang berlawanan menghantam mobil mereka. I mean, I can say no if you want me to. I can say George terbangun karena suara alarm dan peringatan bahwa ada yang menerobos fasilitas. Tapi yang aneh adalah dia sama sekali tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Sampai akhirnya dia mengetahui bahwa J3 sudah tidak ada di workshop. George pun merasa panik dan langsung membuka koper yang diberikan oleh Tech. Namun tiba-tiba saja dia berubah pikiran karena melaporkan hal ini kepada Tech akan membuat Archive mengetahui tentang robot-robot prototipenya. Dan akhirnya George pun memutuskan untuk mencari J3 di luar fasilitas. Segala cara telah dilakukan, bahkan mengirimkan drone, tapi George sama sekali tidak menemukan J3. Malah, di tengah hutan, kenangan hadir kembali. Kali ini, kilasan masa lalu menampilkan George sedang membicarakan tentang perangkat Archive dan berharap mereka sepakat untuk menggunakannya jika salah satu dari mereka mati. Namun beberapa tahun kemudian, ketika dalam kondisi hamil, Julie berubah pikiran. Dia tidak mau kesadarannya ditempatkan di dalam kotak itu. Sore harinya, George memutuskan untuk kembali sembari mempersiapkan beberapa peralatan untuk melakukan pencarian di malam hari. Pria itu sangat kecewa dengan J2 yang membiarkan J1 berada di luar di tengah hujan. Namun dia tidak punya waktu untuk berdebat, karena menemukan J3 adalah prioritas utama. Sangat mengejutkan, George menemukan J3 di dalam lemari peralatan. Robot itu langsung mengamuk menuduh George sebagai pembohong. Setelah kondisinya tenang, George menjelaskan tentang Archive dan kesadaran Julie yang berada di dalamnya. Dari kesadaran itulah, George menciptakan 3 kepribadian yang terus berkembang, mulai dari J1, J2, hingga J3. Dan George berjanji tidak akan ada J4. Kini giliran J3 yang menceritakan apa yang terjadi, bahwa sebelumnya dia diperlihatkan perangkat Archive dan hendak ditempatkan di dalamnya. J3 pun mencoba melawan, tapi sayangnya itu malah memperburuk keadaan, sehingga
dia berakhir di dalam lemari peralatan. Ya, ternyata yang melakukan hal itu kepada J3 adalah saudarinya, yaitu J2. Perbuatan tersebut sudah sangat keterlaluan. Ketiga robot itu seharusnya tidak saling menyakiti karena mereka adalah keluarga. Akhirnya J2 mendapat hukuman. Robot itu langsung dinonaktifkan oleh George. Keesokannya, George mendapat kabar buruk dari Simon bahwa perusahaan Archive hendak menuntut George yang telah menggunakan teknologi mereka tanpa izin. Karena ini menyangkut hak paten, maka pengacara akan segera dikirimkan. George sepertinya hanya mengabaikan kabar tersebut dan kembali melanjutkan pekerjaannya untuk mengembangkan J3. Sampai akhirnya, beberapa hari kemudian, robot itu terbangun dengan wujud yang semakin mirip dengan manusia, atau lebih tepatnya sangat mirip dengan Julie. Selain itu, George juga kembali mengaktifkan J2 dan memberinya kebebasan seperti dulu. Namun sangat disayangkan, kebebasan yang didapat malah membuat robot itu merasa semakin terpuruk setelah mengetahui kakinya sudah diganti dengan yang model kuno dan yang lebih menyedihkan lagi. Meskipun J2 mengetahui bahwa kakinya telah diberikan kepada J3, George tetap berbohong dengan mengatakan kaki J2 digunakan untuk penelitian dan berjanji akan menciptakan kaki baru yang lebih baik. J3 sendiri mengalami banyak kemajuan. Selain memiliki tubuh yang lebih sempurna, J3 juga telah mendapatkan ingatan-ingatan lain milik Julie, seperti menguasai bahasa Prancis, dan ditambah lagi, kini robot itu bisa makan layaknya manusia, walaupun itu hanya simulasi untuk sensor perasa. Tiba-tiba saja, J1 menghampiri untuk melaporkan kondisi J2 yang mati. Ternyata robot itu dengan sengaja membiarkan baterainya habis, yang mana itu sama saja dengan bunuh diri. Sayangnya, George tidak berusaha lebih keras untuk mengajaknya berbicara. Pria itu malah meninggalkan J2 sendiri dalam kesedihan. Puncaknya adalah ketika melihat J3 menari dengan menggunakan kakinya bersama dengan George. Perasaannya benar-benar hancur. J2 akhirnya mengucapkan salam perpisahan dengan J1, lalu menenggelamkan diri ke dasar danau. Sama halnya seperti ketika mencari J3, George melepaskan beberapa drone untuk mencari J2. Pria itu benar-benar menyesal, lalu setelah berhari-hari tidak menemukan J2, George pun akhirnya menganggap robot itu telah mati dan mengubur benda-benda kesayangannya. Beberapa hari kemudian, pikiran J3 terus berkembang. Seiring munculnya kilasan ingatan milik Julie. Dipicu oleh kenangan-kenangan indah bersama George, J3 pun mendatangi pria itu, berharap bisa melakukan hal yang sama seperti dalam kenangan. Itu membuat George benar-benar terkejut, sekaligus marah. Pria itu langsung mengusir J3 dari kamarnya, sehingga membuat robot itu sedih dan akhirnya mengalami gagal fungsi. Tak lama kemudian, ketika terbangun, J3 sudah berada di workshop bersama dengan George. Robot itu menceritakan tentang ingatan Julie, termasuk kejadian kecelakaan di mana kala itu Julie sedang hamil. Sudah beberapa minggu George tidak berbicara dengan Julie karena Archive masih bermasalah. Sampai pada akhirnya dia menghubungi customer service dan mendapatkan berita yang mengejutkan bahwa pihak Archive tidak pernah mengirimkan timnya dan bahkan tidak ada teknisi yang bernama Vincent dan Melvin. Customer service pun meminta George mempersiapkan waktu untuk melakukan panggilan terakhir. Beberapa waktu kemudian, ketika George melanjutkan pekerjaannya, tiba-tiba saja dia menerima panggilan dari Simon yang marah besar karena tim penyelidik dari Archive menemukan robot J2 yang tenggelam di danau. Kini perusahaan itu akan menuntut George menghentikan penelitiannya, bahkan yang lebih parah lagi, menutup divisi mereka. J3 menghancurkan alat komunikasi karena tidak tahan dengan caci maki yang diucapkan Simon. Tentunya itu membuat masalah semakin besar, karena bukannya tidak mungkin sekelompok petugas akan menyerbu fasilitas. Maka dari itu, George pun langsung bergegas memotong sirkuit untuk menonaktifkan jembatan. Sementara itu, J3 menerima telepon dari Julie. Dia mengatakan bahwa saat ini George sedang tidak di tempat. Julie diminta untuk tidak menghubungi George lagi karena J3 akan menggantikannya mengurus George. Ternyata George sudah kembali dan mendengar percakapan tersebut. Pria itu mencoba berbicara dengan Julie, namun tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi karena sinyalnya terlalu lemah. George hanya meminta Julie percaya karena sebentar lagi mereka akan bertemu. Ternyata J3 tidak berbeda dengan J2.
J1 dan J2, robot itu adalah sebuah percobaan terakhir untuk memastikan Julie bisa merasakan semuanya seperti manusia. Tiba-tiba saja sistem keamanan melaporkan bahwa fasilitas telah dikepung dan beberapa prajurit robot telah menerobos masuk. Satu-satunya cara adalah mengaktifkan prosedur keamanan yang baru, tapi sepertinya itu tidak bertahan lama karena telah diambil alih oleh Simon. J3 menolak tubuhnya diisi dengan kesadaran Julie sampai-sampai dia mengancam akan membunuh George jika terus memaksa. Berbeda dengan J1 yang menawarkan diri untuk menggantikan J3, sayangnya teknologi J1 tidak mampu melakukannya. George tidak menciptakannya untuk itu. Lalu George menjelaskan bahwa program ini sangat penting bagi kehidupannya. George ingin menebus kesalahan dan memperbaiki semuanya agar bisa memiliki masa depan bersama Julie. Akhirnya, J3 bisa mengerti dan merelakan pikirannya dihapus. Setelah ditanamkan pikiran Julie, J3 tiba-tiba saja menjadi padam. Bersamaan dengan itu, sistem melaporkan bahwa keamanan telah ditembus, termasuk pintu workshop yang kini telah terbuka. Anehnya, sama sekali tidak ada prajurit robot di sana. Bahkan, tiba-tiba saja kondisi kembali normal seperti tidak terjadi apapun. Tak lama berselang, J3 pun kembali aktif meskipun robot itu terlihat bingung, tapi George yakin bahwa kesadaran Julie telah tertanam dan kini pikiran Julie sedang menyesuaikan dengan tubuh robotnya. Alangkah terkejutnya George ketika mendengar dering dari perangkat archive, dan yang lebih mengejutkan lagi adalah panggilan tersebut dari Julie. Wanita itu mengatakan bahwa sistem George akan kadaluarsa. Julie meminta maaf karena tidak bisa menjelaskannya, tapi yang pasti dia sangat mencintai George. Lalu terdengar suara gadis kecil yang ternyata adalah putri mereka yang mengucapkan salam perpisahan karena dia dan ibunya sudah tidak bisa lagi mengunjungi George. Film pun ditutup dengan menampilkan kilasan masa lalu yang semakin memudar. Kemudian ditampilkan perangkat archive yang padam. Vincent mengucapkan turut berduka cita serta Julie dan putrinya pergi meninggalkan tempat itu. Dan tamat. Ya, kalau teman-teman mengharapkan cerita tentang AI psikopat yang berambisi menyingkirkan manusia atau menguasai dunia seperti Terminator, atau robot berperasaan yang membuat manusia ketar-ketir seperti Automata dan iRobot, maka siap-siap Anda akan merasa kecewa. Film ini berfokus pada seorang laki-laki yang berjuang untuk menghidupkan kembali sang istri, berlatar pada masa depan ketika teknologi memungkinkan untuk menyimpan kesadaran orang yang telah mati dengan durasi yang terbatas. Apa yang ditampilkan di akhir film menjelaskan kepada kita bahwa sebenarnya George lah yang meninggal dalam kecelakaan mobil dan kesadarannya disimpan di dalam perangkat. Yang kita lihat dalam film, mulai dari fasilitas, robot-robot, Simon, perusahaan, project, semua itu diciptakan oleh kesadaran George. Tapi ada juga beberapa yang nyata. Memperbaiki kesalahan, menebus dosa, itu semua karena George meninggal dengan perasaan bersalah karena mengemudikan mobil secara manual. Dalam sebuah scene, setelah kecelakaan, ditampilkan George menggenggam erat tangan Julie. Saya pikir itu adalah saat-saat sebelum kematiannya yang mengira Julie telah tewas akibat kecelakaan. Rasa bersalah itu nyata dan menjadi pemicu kesadaran George untuk menciptakan dunia di mana Julie yang sedang hamil meninggal, lalu menciptakan robot untuk menampung kesadaran Julie. Tapi ya, pada akhirnya pria itu menyadari bahwa dialah yang mati dan mendengar putrinya mengucapkan selamat tinggal. Bagi saya momen ini sangat menyentuh karena film bukan lagi tentang George, melainkan tentang Julie dan putrinya yang dipaksa untuk menerima keadaan dan melanjutkan hidup tanpa George. Seperti yang dijelaskan oleh George, archive adalah teknologi yang dapat mengekstrak dan menyimpan kesadaran orang yang sudah mati, yang mana memungkinkan orang-orang yang ditinggalkan bisa tetap berinteraksi. Tanpa persetujuan Julie, George mendaftarkan mereka berdua ke archive. Itulah yang membuat Julie marah dan meminta George membatalkan aplikasinya. George mungkin hanya membatalkan milik Julie, tapi tetap melanjutkan miliknya. Itulah yang menyebabkan kesadaran George dipindahkan ke perangkat setelah terjadi kecelakaan. Lalu selama sekitar 4 tahun, Julie mengunjungi dan berbincang dengan kesadaran George. Ada yang unik di sini. Archive hanya bekerja selama 200 jam, sama seperti bonus bicara menit telepon yang kita dapat ketika isi ulang pulsa. Dan setiap jam yang berkurang akan mengurangi fitur-fiturnya. Pada awalnya kita bisa berinteraksi tatap muka atau seperti video call. Lalu lama-kelamaan, sinyal akan mengalami gangguan sehingga hanya bisa melakukan panggilan suara. Dan akhirnya, expire. Ini sangat berguna bagi orang yang ditinggalkan untuk secara perlahan belajar menerima keadaan dan kembali melanjutkan hidup.
Kebanyakan yang ditampilkan film adalah dunia yang dibangun oleh kesadaran George. Tapi ada juga beberapa yang nyata. Sebagian besarnya adalah kilas balik, kecuali yang menampilkan Jepang. George belum ke Jepang, jadi bagian itu hanya angan-angan George yang diproyeksikan sebagai kenangan. Dan adegan terakhir yang menampilkan Julie dan putrinya juga nyata, karena cerita beralih ke mereka. Jika teman-teman menonton filmnya secara utuh, di awal film ada percakapan Julie dan George. Julie berbicara dengan sangat terbatas, menanyakan kabar, pekerjaan, dan menanyakan tentang perasaan George. Percakapan yang seolah-olah menganggap George masih hidup. Mungkin inilah alasan mengapa kesadaran George juga berpikiran bahwa dirinya masih hidup, sampai-sampai dia mengeluh karena tidak bisa melakukan panggilan lagi, tapi hanya menerima panggilan. Padahal sebenarnya, sejak awal juga George hanya menerima panggilan saja, tapi kesadarannya menciptakan imajinasi bahwa dialah yang sejak awal menelepon Julie. Tapi saya juga sempat memikirkan sesuatu yang berbeda dari sudut pandang George. Jadi mungkin sebenarnya George telah mengetahui bahwa dirinya sudah mati, tapi tidak mau menerimanya. Ini berdasarkan sebuah adegan ketika George menghubungi customer service dan bersiap untuk melakukan panggilan terakhir. Selain itu juga, ketika adegan menjelang film berakhir, J3 melarang George mengangkat telepon dari Julie. Seperti yang kita tahu, J3 diciptakan oleh kesadaran George. Sepertinya dia mengetahui makna panggilan tersebut. Muncul hanya sekitar 2 atau 3 kali, tapi saya pikir wanita ini juga ada di dunia nyata George sebagai atasan yang agak bawel yang terus meminta laporan dari perkembangan prototipe. Cuma sampai di situ, karena selebihnya hanya imajinasi. Lalu Vincent dan Melvin juga nyata, seperti yang ditampilkan di akhir film. Saya pikir dua pria ini ditemui George sebelum kecelakaan ketika mendaftarkan dirinya dan Julie ke archive. Orang udah mati kok kerja bang? Wah, ngelawak nih film. Sebenarnya bukan ngelawak, mungkin karena memang programnya seperti itu, untuk membuat kesadaran George tetap sibuk. Masa iya selama 4 tahun, si George bengong doang nungguin telepon? Terus dari mana ente tahu 4 tahun bang? Dari anaknya. Saya pikir putri George dan Julie berusia sekitar 3 tahun, plus usia kehamilan Julie ketika George meninggal, bisa dibilang sekitar 1 bulan. Jadi 3 tahun ditambah 8 bulan, kurang lebih hampir 4 tahun. Seperti yang dijelaskan George, ada 3 robot yang diciptakan dengan 3 perkembangan yang berbeda pula. Perkembangan otak J1 sama dengan anak kecil berusia 5-6 tahun. Ini tidak terlalu memberikan pengaruh ke cerita. Beda halnya dengan J2 yang berusia remaja. Robot ini melihat George sebagai figur ayah. Banyak hal yang terjadi hingga puncaknya adalah ketika kakinya diambil. Itu membuat robot J2 memutuskan untuk bunuh diri, atau mungkin istilah untuk robot menonaktifkan diri. Tentu saja tidak ada robot dalam kehidupan nyata George. J2 hanyalah bagian dari apa yang diciptakan oleh kesadaran George. Ini berhubungan dengan keputusan George yang mengemudi secara manual, sehingga mengabaikan keselamatan istri dan anaknya. Sama halnya di dalam dunia kesadaran George. Dia mengabaikan J2 yang sedang terpuruk hingga berakhir dengan kematian robot itu. Mungkin di antara teman-teman ada yang bertanya, bagaimana menciptakan kesadaran Julie di dalam kesadaran George dan memasukkannya ke dalam J3. Oke, perlu digarisbawahi bahwa J3 itu bukan Julie, dan Julie yang berada di dalam kesadaran George bukan Julie yang di dunia nyata. Jadi Julie yang berada di dalam kesadaran George itu hanya sebuah gambaran dari apa yang diketahui oleh George tentang Julie melalui kenangan yang ada di dalam pikiran George. Jadi sama halnya dengan kalian menceritakan tentang salah satu teman ke orang lain. Itulah mengapa J3 tidak akan bisa menjadi sempurna seperti Julie, karena dia hanya memiliki kepribadian seperti yang George kenal. Mungkin segitu dulu teman-teman, saya bukan orang pintar atau sok tahu. Silakan jika teman-teman punya pendapat sendiri atau jika ada pertanyaan dan ingin berdiskusi, bisa langsung tuliskan di kolom komentar. Dan juga jika teman-teman ada film lain yang ingin kita bahas, juga bisa tulis di kolom komentar atau silakan DM ke Instagram saya di @kugusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Sekian dulu videonya dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!